Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Om Nida, selamat masuk pesantren Super Kamilare Bani Kita, dan juga Gus Awa, Gus Amiri, Riani, Zara dan juga Neng Kamila, dan juga kepada segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga pada keluarga saya, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari virus corona. Ya, udah vaksin ya, terhindar. Amin. Ya, di sini saya Tari Sanur Aziza dari kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Quran Lore Bani Fida akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang mampu menyaingi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mampu menyaingi Nabi Sulaiman. Nah, jadi diriwayatkan dari Imam. Jadi maksudnya itu bukan untuk membandingkan Nabi Muhammad juga Nabi Sulaiman. Nah, jadi dari Imam Bukhari, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, jadi Nabi Muhammad itu bersabda, jadi sesungguhnya tadi malam ifrit dari golongan jin itu hendak meludaiku agar aku tuh memutuskan sholat, lalu aku tuh hendak menangkapnya, tapi aku teringat dengan doa Sulaiman. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu, ya Allah, berikan anugerahilah kepada aku suatu kekuatan yang tidak engkau anugerahkan pada seorang pun. Nah, lalu jadi sebenarnya Nabi Muhammad tuh bisa aja menangkap jin tersebut, tapi beliau teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Lalu yang kedua, Nabi Sulaiman itu mempunyai kendaraan angin yang sangat cepat dan juga kuat, dan juga Nabi Muhammad itu mempunyai kendaraan buruk. Lalu dahulu Nabi Muhammad itu ditawari dia tuh memilih nabi dan juga raja atau menjadi nabi dan juga rasul, lalu beliau memilih nabi dan juga rasul. Lalu yang kedua yaitu keperkasaan pasukan Nabi Sulaiman. Nah, jadi pasukan Nabi Sulaiman itu terdiri dari jin, manusia, dan juga binatang. Nah, lalu jadi apabila mereka semua itu berbaris, maka panjang dan lebarnya itu akan menjadi 100 farsak, atau satu farsak itu jaraknya itu sama kayak perjalanan 1 bulan. Nah, lalu jadi apabila mereka baris itu, maka panjang dan juga lebarnya itu akan 100 farsak. Nah, jadi 25 farsak dari golongan manusia, lalu 25 lagi dari golongan jin, lalu 25 lagi dari golongan binatang, dan terakhir itu adalah 25 lagi itu dari golongan burung-burung. Nah, jadi jin itu ditugaskan untuk menenun permadani yang terbuat dari sutra dan emas, yang panjangnya itu panjang dan juga lebarnya itu sepanjang 1 farsak. Nah, lalu di atas lantai yang panjang dan lebarnya itu luasnya itu 1 farsak. Panjang dan lebarnya itu 1 farsak. Jadi kalau semua dikali ya 1 farsak. Lalu beliau tuh juga pernah pergi ke suatu tempatnya. Beliau itu dengan beserta 200.000 dari golongan jin, lalu 200.000 pasukan dari golongan manusia dan juga binatang. Nah, lalu mereka tuh naik di atas permadani, lalu permadaninya itu diterbangkan ke langit, menembus langit-langit sampai mereka tuh mendengar gemuruh suara tasbih para malaikat. Lalu diturunkan sampai kaki mereka tuh menyentuh laut, lalu mereka tuh mendengar suara dari dimensi lain. Ada seorang nabi tuh, nah jadi suaranya tuh gini, ada seorang nabi tuh mempunyai sekecil saja kebohongan, maka aku akan menjatuhkannya, kayak gitu. Lalu pernah juga beliau tuh sedang berjalan sampai di jurang di daerah Taif, ada yang nyebutnya di daerah Syam. Nah, lalu di jurang itu, di sekitar jurang itu ada pasukan semut dan juga air ajaib. Nah, air ajaibnya itu, jadi apabila dia itu masih ada di sumbernya, dia itu percaya. Tapi kalau semua udah dikeluarin dari sumbernya, maka dia itu akan menjadi belerang merah kuning sama lupa apa lagi. Lalu juga ada pasukan semut. Nah, pasukan semut tuh mempunyai raja, dan rajanya itu adalah Raja Tokiyah atau ada yang ngomong Raja Jarshan. Nah, lalu rajanya itu ngomong ke pasukannya, masuklah kamu ke dalam rumah agar kamu itu tidak diinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman, sedangkan mereka itu tidak mengetahui. Nah, lalu Nabi Sulaiman itu mendengarnya, lalu beliau tuh, mengapa kamu tuh menakut-nakuti
semut-semut yang lain. Lalu semut itu menjawab, maksudku itu sedang tidak mereka menyadari itu bukanlah kematian fisik karena terinjak, tapi kematian hati karena mereka itu kagum akan kemegahan Nabi Sulaiman. Lalu karena itu tadi beliau Nabi Sulaiman itu semut-semut tadi itu percaya pada memberikan sebuah bidara kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman membalas dengan doa kebaikan. Oke, dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.